Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat puasa atau saum, hakikat saum. Saum menurut bahasa yaitu al-imsak atau menahan diri dengan niat dari seluruh yang membatalkan puasa seperti makan, minum, kemudian bersetubuh mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Namun secara implisit dalam puasa terdapat dua nilai yang menjadi parameter antara syah atau rusaknya puasa seseorang. Yang pertama yaitu nilai formal, yaitu yang berlaku dalam perspektif ini puasa hanya ditinjau dari segi menahan lapar, haus, dan birahi. Maka menurut nilai ini, seseorang telah dikatakan berpuasa apabila dia tidak makan, minum, dan melakukan hubungan seksual mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan warning atau peringatan terhadap umat muslim melalui sebuah hadis yang berbunyi, banyak orang yang puasa mereka tidak mendapatkan apa-apa, melainkan hanya rasa lapar dan haus saja. Dari hadis tersebut, kita dapat mengetahui bahwa hakikat atau esensi puasa tidak hanya menahan rasa lapar dan haus saja atau gairah birahi saja, melainkan dalam puasa terkandung berbagai aturan atau makna dan faedah yang mesti diikuti gitu. Kemudian yang kedua yaitu nilai fungsional yang menjadi parameter syah atau rusaknya puasa seseorang ditinjau dari segi fungsinya. Adapun fungsinya yaitu untuk menjadikan manusia bertakwa. Kemudian menurut nilai ini, puasa seseorang syah dan rusak apabila orang tersebut dapat mencapai kualitas ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hakikat puasa dalam pandangan Rashid Ridho adalah sebagaimana berikut ini. Yang pertama yaitu tarbiyat al-irodat atau pendidikan keinginan atau kemauan menjadi fitrah manusia. Tapi kerap kali kemauan dan atau keinginan yang dimiliki manusia tidak selamanya baik dan tidak pula selamanya buruk. Karena itu, puasa dapat mendidik atau membimbing kemauan manusia baik yang positif maupun yang negatif. Dengan puasa, kemauan positif akan terus termotivasi untuk lebih berkembang dan meningkat. Adapun kemauan negatif, puasa akan membimbing dan mengarahkan agar kemauan tersebut tidak terlaksana. Adapun yang menyebabkan kemauan seseorang ada yang positif dan ada yang negatif sesuai yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa di dalam diri manusia terdapat sifat-sifat sebagaimana berikut ini. Yang pertama yaitu sifat rubiyah, yaitu sifat yang mendorong untuk selalu berbuat baik. Yang kedua yaitu sifat syaitoniyah, inilah sifat yang mendorong seseorang untuk berbuat kesalahan dan kejahatan. Yang ketiga yaitu sifat bahimiyah atau kehewanan, sesuai dengan istilah yang diberikan pada manusia sebagai makhluk biologis. Yang keempat yaitu sifat subuyah, yaitu sifat kejam dan kezaliman yang terdapat pada diri manusia. Yang kedua yaitu torikot al-malaikat. Malaikat merupakan makhluk suci yang selalu taat dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitupun orang yang puasa, ketaatannya merupakan suatu bukti bahwa jiwanya tidak dikuasai oleh hawa nafsunya. Juga orang puasa akan mengalami iklim kesucian laksana seorang bayi yang baru lahir, jiwanya terbebas dari setiap dosa dan kesalahan. Inilah janji Allah yang akan diberikan untuk orang yang berpuasa dan melaksanakannya setiap amalan ibadah pada bulan Ramadan. Yang ketiga yaitu tarbiyat al-ilahiyat atau pendidikan ketuhanan. Puasa merupakan sistem pendidikan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendidik atau membimbing manusia. Sistem pendidikan ini mengandung dua fungsi, yaitu sebagai sistem yang pasti untuk mendidik semua
manusia supaya menjadi hamba Tuhan yang taat dan patuh. Yang kedua yaitu sebagai sistem yang dapat mendidik rubiah atau ketuhanan manusia untuk dapat berbuat adil, sabar, pemaaf, dan perbuatan baik lainnya. Yang keempat yaitu tazkiyat an-nafsi atau pensucian jiwa. Hakikat puasa yang keempat ini diungkapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Puasa dapat menjadikan sarana untuk membersihkan berbagai sifat buruk yang terdapat dalam jiwa manusia. Ada kalanya jiwa manusia akan kotor bahkan sampai berkarat terbungkus oleh noda dan sikap keburukan yang terdapat di dalamnya. Maka wajar kalau puasa dapat menjadi mensucikan jiwa. Mengapa Allah mewajibkan puasa? Nah, di sini ada bertanya ya. Menjadi umat muslim, kita harus mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Salat, zakat, puasa, dan masih banyak lagi aturan yang sudah tertulis dalam Al-Qur'an serta hadis sahih. Aturan-aturan ini diciptakan bukan tanpa alasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu aturan yang paling krusial adalah puasa. Mengapa Allah menyuruh umatnya untuk menahan lapar dan haus dari terbitnya pagi hingga terbenamnya matahari? Apakah fungsinya dari puasa tersebut untuk kita? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu untuk memperoleh ketakwaan. Nah, kewajiban manusia hidup di dunia ini adalah untuk menimpa ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal inilah yang akan mengantarkan manusia memperoleh ketakwaan yang diberikan olehnya. Ketakwaan tentunya akan membawa kita ke surga terbaik Allah di akhir nanti. Yang kedua yaitu mencegah dari perbuatan mungkar atau maksiat. Zina, sombong merupakan contoh dari sebagian perbuatan mungkar yang sebaiknya kita jauhi. Melaksanakan puasa sebulan penuh di bulan yang suci tentu akan berdampak positif baik untuk fisik maupun jiwa kita. Untuk itu, lakukanlah puasa sebagaimana yang telah diatur dalam surat Al-Baqarah. Yang ketiga yaitu mempersempit ruang gerak setan. Telah kita ketahui bahwa setan seringkali masuk dan berjalan melalui pembuluh darah kita yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit tertentu seperti darah tinggi, serangan jantung, bahkan stroke. Itulah kenapa Allah menyuruh kita untuk berpuasa sebagai pelancar peredaran darah dan mempersempit ruang gerak setan di tubuh kita. Tujuan dan fungsi puasa. Puasa merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia dan disyariatkan dalam Islam. Dan setiap ibadah itu tentu saja mengandung hikmah dan tujuan. Sholat misalnya, tujuannya adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Terdapat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Demikianlah pula dengan puasa, tujuannya secara tegas dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Adalah untuk membentuk pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Kemudian hikmah puasa. Yang pertama yaitu melatih disiplin waktu, keseimbangan dalam hidup, mempererat silaturahmi, peduli terhadap sesama, ibadah memiliki tujuan, mengetahui bahwa puasa memiliki tujuan puasa itu melatih diri manusia agar terhindar dari dosa-dosa. Tetapi tujuan itu juga bisa gagal karena puasa tersebut tidak memiliki arti apa-apa gitu. Yang terakhir mungkin makna spiritual puasa. Puasa mengandung banyak hikmah bagi yang melakukan sesuai dengan aturan. Dalam hal ini terkait segala aturan pada saat manusia melaksanakan puasa seperti diperbudak oleh makanan dan minuman, hubungan seks, dan segala perbuatan yang bersifat keji.
Untuk itu Allah memerintahkan manusia khususnya yang beriman untuk mau melaksanakan puasa dalam rangka menjaga manusia dari segala perbuatan keji atau yang berbau sifat binatang gitu. Nah, di sini ada puasa dan pembentukan insan berkarakter. Ibadah puasa pada bulan Ramadan mempunyai orientasi pada pembentuk karakter diri seseorang menuju derajat mulia, yaitu takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang menuju derajat mulia yaitu takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala semesta alam. Bulan Ramadan merupakan bulan yang menimpa karakter, perilaku dan kaum muslimin. Mereka selama 1 bulan dilatih baik jiwa maupun raga untuk tunduk dan patuh kepada ketentuan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin penjelasan puasa hanya segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.